Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oke, apa kabar Anda sekalian? Saya tetap doakan semoga Anda semua dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, serta segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Suara saya agak sedikit serak ya, lagi flu. Saya ingatkan bagi Anda, musim penghujan ini ya banyak yang kena flu, jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Itu anggap saja flu biasa begitu. Nggak usah berpikir yang tidak menebak-nebak sendiri, nggak usah, kasih aja obat begitu ya. Oke, di sini saya akan mengungkapkan dulu ya, sebelum saya mengeluarkan video, kenapa saya alhamdulillah cepat bangkit dari anxiety psikosomatis. Ini saya akan memberikan sebuah edukasi tersendiri ya, yang mungkin belum pernah saya ungkapkan mungkin ya. Tapi kayaknya sudah, tapi saya lupa gitu. Tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan yang baru bergabung, karena banyak yang bergabung, terima kasih. Banyak yang baru bergabung, terima kasih. Anda tonton video saya yang dulu-dulu begitu ya, sebelum Anda bertanya gitu. Karena kalau saya jawab semua komen ya nanti kerja saya terganggu. Nah, begini. Jadi apa sih hubungannya antara anxiety, psikosomatis, asam lambung, sama yang namanya santet, guna-guna, terus kerasukan jin, posisi rumah, dan lain-lain. Nah, pasti saya yakin, bukan semua sih, sebagian dari Anda pernah ke orang pintar ya. Orang pintar ini maksud saya ya orang pintar itu loh, saya nggak mau menyebut. Dan saya mohon maaf kalau nanti apa yang saya ungkapkan ini agak kontroversial, karena ya saya ungkapkan sesuai dengan ilmiah, bisa ditangkap secara nalar begitu ya. Oke, gini, Anda kalau pernah pergi ke yang namanya orang pintar, pernahkah Anda didiagnosa, wah kayak dokter saja, wah Anda diguna-guna ini, ada jin di badan Anda ini, posisi rumah Anda kurang tepat ini, dan sebagainya. Ataupun wah Anda disantet orang gitu. Pernahkah Anda? Ya, kalau pernah, begini saya jelaskan. Saya jelaskan secara ilmiahnya saja begini ya. Anxiety psikosomatis itu sekali lagi sakit pikiran ya. Yang memicu itu adalah pola pikir kita. Bisa yang dulu-dulu, klimaknya ya sekarang yang Anda rasakan gitu ya. Pikiran, kalau otak ini kacau ya, terisi oleh gas-gas lain selain oksigen ya, dan otak ini mempunyai keterbatasan memori ya. Perlu Anda tahu, kalau itu Anda isi terus dengan pikiran-pikiran yang negatif, file-file atau dokumen-dokumen Anda simpan di sini terus-menerus ya, tanpa ada delete, tanpa ada hapus satu persatu yang tidak berguna, yaitu pikiran akan kacau gitu. Pikiran kacau kayak orang kerasukan mungkin. Nah, orang kerasukan kayak misalnya sakit kerasukan berteriak-teriak, itu adalah menggambarkan dia mengungkapkan kekesalannya begitu, emosinya dia luapkan dengan berteriak-teriak begitu. Itu mohon maaf kalau agak kontroversial. Terus masalah guna-guna, saya juga pernah ya berpikir, wah apa saya santet orang, apa saya diguna-guna orang, apa posisi rumah saya yang kurang tepat, karena saya selalu dapat bisikan disuruh pindah rumah begitu ya, apa saya ini kerasukan jin gitu.
Ditambah lagi ada teman saya yang bilang begini, Yon, kayaknya sakit kamu itu nggak sakit wajar, kamu kayaknya itu disantet orang. Terus saya semakin terkejut, saya wah, makin kepo saya. Kok kamu tahu? Ya saya tahu, saya kan belajar ilmu goib, bilangnya begitu. Yang nyantet saya siapa? Tetanggamu sendiri, laki-laki. Namanya siapa? Tidak perlu saya tunjukkan, dia bilang begitu. Kamu tahu wajahnya? Yo saya tahu. Kamu mau saya ajak ke rumah saya untuk bertemu tetangga satu persatu supaya saya tahu ini yang menyantet saya? Oh, saya tidak mau, dia bilang begitu. Katanya saya nggak mau membuka rahasia orang, bilangnya begitu sih ya, katanya begitu. Entah iya atau enggak, ya saya tidak tahu, atau dia bisa atau enggak saya tidak tahu, begitu ya. Nah, terus saya pulang itu curiga, selalu mencurigai tetangga saya yang laki-laki. Itu saya curigai terus, padahal saya ini sakit kok malah suudon sama orang ya, memikirkan orang ini, wah orang ini yang menyantet saya, orang ini menyantet saya. Itu menjadi beban tersendiri di pikiran ya, psikis ya, terutama psikis Andi gitu. Terus saya mulai berpikir begini, mana ada sekarang orang nyantet saya, kalau disantet kenapa nggak dibunuh aja saya sekalian. Saya begitu. Terus memang santet itu katanya sih ada ya, katanya ada, tapi secara nalar lah, psikosomatis itu ya sakit pikiran, jadi apapun kita pikirkan begitu. Dan saya berkeyakinan, saya tidak mungkin disantet orang ya, saya yakin tidak santet orang, ini karena pikiran saya sendiri begitu. Terus ada bilang teman saya yang bilang begini juga, kamu diguna-guna orang. Nah, guna orang kok guna-guna saya, berarti perempuan dong yang guna-guna saya. Iya. Kamu tahu orangnya? Tahu. Tunjukkan. Pakai tangan. Kalau kamu bisa menunjukkan, saya bilang gitu. Wah, jangan. Nanti akan saya sama saja membongkar rahasia orang, dan kamu tidak akan bisa melihat, karena yang bisa melihat saya saja. Dia bilangnya begitu. Aneh-aneh saja. Terus saya berpikir begini, setelah saya pulang saya berpikir gini, saya ganteng aja enggak, kecuali kalau wajah saya kayak Andy Lau, saya bilang gitu. Kecuali kalau mobil saya itu banyak raja tanah ya, terus punya mobil yang 2 pintu, tahu nggak? Yang mobil 2 pintu, bukan pick up ya, Lamborghini gitu ya. Nggak punya Lamborghini, gaji saya aja golongan PNS 2D berapa. Kok ada perempuan yang guna-guna saya? Perempuan itu berarti bodoh dong kalau guna-guna saya. Kenapa nggak guna-guna orang yang ganteng, yang kaya raya begitu? Itu ya, secara nalar saya begitu. Dan lagian orang yang belajar guna-guna ya, yang katanya ada jaran goyang, semar mesem, sekarang dia sudah nggak belajar itu. Yang dipelajari sekarang Instagram, Facebook, YouTube gitu. Gitu. Jadi mohon maaf kalau saya kontroversial, memang saya percaya adanya yang goib ya. Karena itu yang goib wajib kita percaya, yaitu siapa? Allah, malaikat, dan jin. Nah, itu yang goib. Kita wajib mempercayainya. Tetapi kita nggak perlu kepo. Wah, bentuknya kayak apa ya? Jin itu, malaikat, nggak usah. Kita wajib percaya saja, itu ada begitu ya. Nah, itu. Jadi orang yang belajar guna-guna itu sekarang sudah belajar Instagram, sudah belajar YouTube, Facebook gitu. Nah, jadi nggak ada hubungannya. Kalau menurut pengalaman saya nggak ada hubungannya. Kalau memang ada cantik ya, misalnya perempuan cantik terus Anda diguna-guna orang, wah saya ini diguna-guna. Kalau diguna-guna orang itu nggak bakal sakit ya. Diguna-guna orang itu berarti Anda ingin bertemu sekali dengan orang yang mengguna-guna Anda begitu ya. Kerinduan Anda itu menggebu-gebu begitu. Tidak malah sakit begitu ya. Itu.
antara santet, guna-guna, terus posisi rumah. Ya, kenapa saya selalu ada bisikan untuk pindah rumah? Karena saya sudah tersugesti dengan omongan orang juga. Dia bilang gini, Yon, posisi rumahmu itu kayaknya nggak bener deh. Di rumahmu itu banyak jinnya, ya, banyak jinnya, banyak penunggunya. Apalagi yang di lantai 2 itu ada perempuan berjubah. Gitu. Terus mendingan kamu pindah saja. Nah, itu menjadi sugesti saya tersendiri ya. Saya menjadi takut. Cilo, maaf, kucing ini nakal sekali. Ya, terus terang saya menjadi takut. Terus akhirnya terbawa mimpi seperti ada bisikan begitu ya, seperti ada bisikan pindah rumah, kamu pindah rumah gitu. Karena apa? Informasi ya dari orang tersebut sudah masuk ke sugesti dan masuk di pikiran bawah sadar gitu ya. Itu halusinasi yang seperti ada bisikan. Memang nyata itu saya alami. Nah, gitu. Tetapi tidak serta-merta saya percaya kalau di posisi rumah saya itu salah, ya. Gitu. Ya, semua tempat di dunia ini itu memang banyak jinnya. Di rumah juga ada setan-setannya. Kita aja ya di samping saya, kanan kiri itu ada malaikat, ada setan juga begitu. Tapi kita tidak bisa melihat. Itu ya. Jadi kalau Anda misalnya pergi ke orang tua, ada yang bilang diguna-guna, disantet, posisi rumah Anda kurang tepat, terus kerasukan jin. Nah, itu Anda perlu berpikir 10 kali lipat lagi untuk mempercayai itu ya. Maksudnya mempercayai kalau Anda itu diguna-guna, disantet, kerasukan jin, dan posisi rumah Anda salah. Saya tekankan lagi, yang gaib itu wajib kita percayai, begitu ya. Tetapi anxiety psikosomatis itu menurut pengalaman saya, itu tidak ada hubungannya dengan guna-guna, santet, posisi rumah, dan sebagainya. Itu ya. Supaya Anda Anda saat ini lagi sakit. Jadi tidak perlu ya kalau Anda misalnya disantet orang, ada yang bilang gitu, Anda terus akhirnya kan mencurigai orang, seudon sama tetangga, sama teman, dan sebagainya. Semakin Anda seudon, semakin Anda curiga terus-menerus, energi Anda itu terkuras habis, gitu. Energi positif Anda terkuras, gitu ya. Karena ada loh perpindahan energi itu ada ya. Misalnya perpindahan amal aja ada ya. Misalnya Anda sering mencurigai orang itu, setiap hari Anda mengomongin orang itu, mencurigai, gibah sama orang itu. Amal Anda itu bisa diambil sama mereka atau dia yang Anda curigai, yang Anda gibahi, begitu. Kalau nggak percaya tanya sama Ustaz. Perpindahan amal ya, amal baik Anda akhirnya diambil sama dia, begitu. Sama juga dengan energi, perpindahan energi itu ada, begitu. Anda sering membenci orang ini, sering ngomong ini, itu ada perbedaan energi, begitu ya. Itu tidak perlu saya ungkapkan lebih detail karena itu panjang ceritanya kalau perpindahan energi itu ya. Yang penting Anda saat ini ya konsentrasi, yaitu apa, dengan ikhtiar Anda ya. Anda ini sakit ya, sakit, nggak perlu mencurigai orang-orang. Kalau bisa itu datang ke pengobatan alternatif, asalkan jangan yang mistis-mistis, disantet orang, diapa orang, itu nggak perlu. Saya kira itu saran dari saya. Kalau ruqyah bagaimana, Pak? Ya, ruqyah itu ada contohnya dari zaman Nabi ya. Tetapi itu ruqyahnya itu hanya dibacakan surat Al-Quran ya. Surat dari Al-Quran, ditiupkan di air, diminumkan. Itu. Terus bumbu-bumbu yang diruqyah, kamu dirasuki jin, 5.000 jin, 1.000 jin ada di badanmu, ada ular melilit lehermu, ini itu ya. Terus terang saya ya mohon maaf kalau ini kontroversial, saya itu berpikir 10 kali lipat kalau ada yang begitu gitu ya. Sekali lagi saya tidak percaya itu, tetapi saya hanya percaya gaib itu ada, yaitu Allah, malaikat, jin, gitu ya. Yang gaib itu ada, tetapi yang ada bumbu-bumbu ruqyah terus, wah kamu gini sampai muntah-muntah, teriak-teriak,
teriak-teriak itu saya jelaskan lagi, itu ungkapkan emosinya ya, mengungkapkan keluhannya, emosinya, ya, berteriak-teriak begitu. Mungkin kalau ini kontroversial, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena apapun yang terjadi, apapun yang saya ungkapkan ini, saya berani bertanggung jawab. Karena apa? Itu sesuai pengalaman saya lebih secara ilmiah saja yang bisa ditangkap dengan nalar. Ya, kalau sakit loh ya. Jadi intinya, kalau Anda sakit anxiety psikosomatis tidak kunjung sembuh, Anda tidak disantet orang, tidak diguna-guna orang, tidak dikerasukan jin dan sebagainya. Tidak posisi rumah Anda yang salah, itu tidak. Itu menurut pengalaman saya ya, gitu. Saran dari saya, tetap lakukan ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Ikhtiar insani Anda boleh berobat ya. Lebih baik Anda berobat saja ke dokter, karena itu ilmiah begitu, ke psikiater, atau Anda konseling sama seorang psikolog. Itu masuk akal begitu ya. Psikolog, psikiater gitu. Nah, Anda boleh yang lakukan yaitu namanya olah nafas ya. Makanya tonton video saya yang olah nafas. Nanti akan saya ungkapkan bagaimana sih olah nafas itu bisa menyembuhkan sakit pikiran begitu. Nah, nalarnya itu bagaimana gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Apabila ada ungkapan saya ini, omongan saya ini yang kontroversial, salah aja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya menyinggung profesi-profesi yang lain, itu tidak ya. Karena saya cenderung lebih ke yang masuk akal dan ilmiah begitu, yang bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.